Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menolak sampainya ibadah yang dilakukan lewat perwakilan seperti sedekah, haji dan ibadah-ibadah yang lain membuat dua jenis amal. Halaman 219. Yang pertama, jenis amal yang pahalanya tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, seperti Islam, sholat, membaca Al-Quran, dan puasa. Jenis ini pahalanya hanya dikhususkan bagi pelakunya dan tidak beralih atau berpindah kepada orang lain, sebagaimana seseorang yang masih hidup tidak bisa menggantikan orang lain dalam hal-hal ini, serta tidak bisa mewakilinya. Ini bagian yang pertama dari kubu yang mengatakan bahwa amal itu tidak bisa sampai kepada seseorang, amal seorang itu tidak bisa dihadiahkan kepada orang lainnya. Kalau dalam bahasa Arabnya ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala ke orang lain. Yang kedua, jenis amal yang perwakilannya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, seperti mengembalikan barang titipan, melunasi hutang, mengeluarkan sedekah, dan menunaikan haji. Hal ini bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal karena memang semua itu bisa diwakili dan bisa dilaksanakan ketika dia masih hidup, dan ketika sudah meninggal jauh lebih banyak lagi. Jadi secara umum kalau kata kelompok yang ini mengatakan ada amalan-amalan yang itu sifatnya memang tidak bisa diwakilkan, seperti sholat,
iman dan Islam itu sendiri, terus sholat, membaca Al-Quran dan puasa. Sehingga karenanya yang ini tidak bisa diwakilkan pula saat mereka sudah mati. Itu pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua mengatakan untuk hal-hal yang semasa hidup bisa diwakilkan, maka semasa mati pun masih bisa diwakilkan. Seperti misalnya tadi sedekah, melunasi hutang, mengembalikan titipan, mengeluarkan sedekah dan menunaikan ibadah haji. Ini pendapat yang mengatakan bahwa orang pendapat yang menolak sampainya ibadah yang dilakukan lewat perwakilan. Menurut mereka, hadis tentang orang yang meninggal dunia sementara dia masih punya tanggungan puasa lalu walinya berpuasa atas nama dirinya dapat ditanggapi dari beberapa sisi. Inilah pentingnya kita ngaji ya, bahwa kadang satu hadis itu tidak semata-mata dipahami secara teks. Ini kita mengakomodir perbedaan pendapat ya. Ini sisi yang menolak ya, tapi kita tidak apa-apa, kita pelajari saja. Jadi saya ulang, kadang satu hadis itu tidak bisa dipahami sebagaimana teksnya, tapi harus dipahami juga secara konteksnya. Tahqiqul manat, tangqihul manat itu harus dipelajari. Makanya kalau kita belajar hadis itu ada namanya sababul wurud, ada sya'nul wurud misalnya. Sebab munculnya hadis dan konteks di mana hadis itu muncul itu. Itu harus kita pahami itu. Seperti misalnya ada satu hadis yang melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari misalnya. Itu ternyata ada konteksnya. Saat itu di masa Nabi ada musibah. Ada musibah, bencana kemanusiaan, bencana alam, bencana kemanusiaan di mana banyak orang yang butuh bantuan. Maka Nabi wanti-wanti agar hewan kurban ini jangan sampai lewat 3 hari, harus segera didistribusikan. Nah, karena tidak mungkin disimpan lama, akhirnya mau tidak mau diserahkan ke yang kena musibah itu, gitu loh. Itu untuk penduduk, khusus untuk penduduk Madinah saat itu akamakal. Jadi itu ya dulu bisa didendeng Bu, mengerti kita bisa didendeng. Ya, jadi pokoknya singkat kata singkat cerita, konteksnya karena ada musibah. Begitu musibah nggak ada, sahabat leluasa menyimpan daging kurbannya, silakan, tidak ada masalah. Itu jadi ada konteksnya gitu loh maksudnya. Nah, kita memahami larangan Nabi itu ada konteksnya gitu. Seperti misalnya lagi Nabi dulu ketika zakatul fitri terutama di hadis itu yang sering disebut kalau nggak kurma ya gandum gitu. Kurma gandum. Nah, itu tujuannya apa? Supaya fuqara masakin terutama zakatul fitri ya, itu supaya bisa makan saat hari Id itu. Nah, makanya sangat dianjurkan menggunakan qutul balad, makanan pokok satu negeri. Loh, kok tiba-tiba berubah jadi makan pokok satu negeri? Berarti bisa ya, karena gini, hadis tentang zakatul fitri itu kan zakat supaya orang bisa makan saat lebaran, orang miskin terutama maksudnya ya. Nah, sekarang makanan pokok satu masyarakat fuqara masakin itu sama apa beda? Beda. Maka disesuaikan dengan tempatnya. Maka bisa dalam bentuk beras, sagu. Nah, sesuai dengan spirit hadis itu gitu kan. Kalau kita paksa pakai kurma, belum tentu fuqara masakin mau makan kurma kan. Kalau kita paksa makan gandum juga enggak semuanya makannya apa? Gandum. Nah, makanya ini disesuaikan itu. Kayak misalnya saya tadi masuk ke Masjid Babu Taubah, kan ada tulisan itu dilarang sholat mengikat rambut itu ya. Ada untuk laki-laki itu. Nah, itu kalau lengkapnya hadisnya kan dilarang sholat sambil dilarang sholat mengikat rambut dan melipat baju ya. Itu yang dilarang. Ya, melipat baju dilarang. Enggak, tunggu dulu belum selesai. Gambar itu nggak salah untuk satu pendapat. Ya, gambar itu nggak salah untuk satu pendapat. Untuk satu pendapat itu nggak salah. Kenapa? Karena memang ada pendapat yang mengatakan memang tidak boleh sholat pada saat tidak boleh sholat dalam keadaan rambutnya terikat. Itu di gambarnya laki-laki ya.
Kalau di hadisnya sebenarnya nggak nyebut laki atau perempuan sebenarnya. Kalau di hadisnya. Tapi tidak apa-apa. Nah, terus kalau kita merujuk pada penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sepakat oleh Imam Ad-Dawudi, itu yang dimaksud mengikat rambut atau melipat baju itu pada saat sholatnya maksudnya. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan pendapat beliau disepakati oleh Imam Ad-Dawudi rahimahumullah. Nah, ketika mensyarah hadis itu, Ibnu Hajar mengatakan itu maksudnya adalah sholat sambil ngikat rambut, sholat sambil melipat baju. Ibu kalau nonton sholat di Masjidil Haram live gitu, atau di Madinah, itu kelakuan sebagian orang Arab itu sholat sambil ngikat rambut, ada yang merapikan rambut, ada yang itu yang dilarang oleh Nabi sebenarnya. Ada yang sambil ngelipat bajunya, ada itu kelakuan sebagian orang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu. Kalau kita lihat itu. Ya, itu yang oleh Nabi dilarang itu. Itu kata Ibnu Asqalani dan kata Imam Ad-Dawudi. Jadi bukan orang yang sudah terikat rapi rambutnya terus sholat dilarang, bukan. Tapi yang dilarang adalah orang sholat sambil ngikat rambut. Saya ulang, itu bukan kata saya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kata Imam Ad-Dawudi. Disepakati Imam Ad-Dawudi dalam hal ini. Tapi saya ulang, di gambar itu nggak salah karena memang ada pendapat itu juga ada. Pendapat yang mengatakan bahwa ya maksudnya nggak boleh ngikat rambut juga ada. Saya cuman bertanya gini aja. Ini pertanyaan fikih ya, pertanyaan fikih. Nah, karena kita ngaji, kita bahas ngaji. Sepakat nggak sepakat nggak apa-apa, tapi saya mau sampaikan. Sependek yang saya ketahui, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan seluruh para istri Nabi itu rambutnya panjang-panjang. Kecuali setelah Nabi wafat. Itu beberapa para istri menggunting rambutnya sehingga pendek. Supaya Nabi senang kalau istrinya berambut panjang. Nah, sependek yang saya tahu, para istri Nabi itu rambutnya diikat. Sebagaimana Siti Aisyah rambutnya diikat. Nah, kalau itu dilarang kan harusnya kan dilepas ikatannya. Tapi Siti Aisyah tidak melepas ikatannya bahkan saat mandi besar. Itu ada dalam fikih sunnah saya sabik, nanti bisa dibaca di situ misalnya. Nah, terus kemudian kan dilarang melipat baju. Kan gitu ya. Pertanyaannya gini, kalau pakai sarung bagaimana? Kan sarung dilipat. Ayo. Itu pertanyaan, makanya fikih itu harus luas, fikih itu jangan sempit fikih itu. Nah, terus non saya pakaian ihram itu ya dilipat. Untuk laki-laki pakaian ihram kan dilipat. Nah, terus gimana itu? Katanya nggak boleh ngelipat baju. Kan itu pertanyaannya gitu. Untungnya nggak ada kata melipat di situ di gambar itu. Nggak, ini saya cuma ngomong fikih saja. Jadi hadis itu kadang tidak bisa dipahami sebagaimana teksnya. Ada konteksnya. Itu pentingnya kita ya mempelajari fikih hadis, karena setiap hadis ada fikihnya, fikih hadisnya. Setiap Al-Quran kan ayat kan mesti ada tafsirnya. Ya, bahwa ada perbedaan dalam memahami fikih hadis, kita mesti berlapang dada. Tapi ya saya sampaikan ini karena kita ngaji, biar kita nggak jumut gitu ya, biar kita nggak jumut tapi dinamis. Karena memang dinamika fikih itu sangat luas sekali. Karena ilmu Allah memang sangat luas, maha luas bahkan, dan ilmu Allah yang Allah terima dari para ulama itu juga sangat luas. Baik, kita teruskan lagi nggih. Nah, ini pentingnya kita memahami hadis dari ahlinya. Menurut mereka hadis tentang orang yang meninggal dunia sementara dia masih punya tanggungan puasa, lalu walinya berpuasa atas nama dirinya, dapat ditanggapi dari beberapa sisi. Yang pertama, Malik berkata di dalam Muwatta'nya, seseorang tidak bisa berpuasa atas nama orang lain. Ini merupakan pendapat yang menjadi kesepakatan di antara kami. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas lah yang meriwayatkan hadis puasa yang diatasnamakan orang yang sudah meninggal. Sementara An-Nasai juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, janganlah seseorang sholat atas nama orang lain. Kemudian hadis itu diperselisihkan isnadnya. Jadi ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, biasa itu. Hadis ini diperselisihkan isnadnya.
Begitulah yang dikatakan pengarang Al-Mufhim fi Syarhi Muslim. Jadi dari beberapa penjelasan ulama tadi kayak Imam Malik, terus Imam An-Nasai yang notabene juga mengambil hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu mengambil kesimpulan bahwa untuk sholat, untuk puasa itu tidak bisa diwakilkan. Mengingat lanjutannya di bawahnya yang ketiga itu hadis tentang masalah seperti kalau sholat saya nggak usah bahas kalau sholat ya. Yang puasa kan ada hadisnya Bukhari Muslim kemarin ya. Itu padahal kalau kita bicara rawinya itu hadisnya kan Bukhari Muslim ada hadisnya itu. Itu saja kadang masih ada yang tidak sepakat dengan riwayat-riwayat yang ada. Kemungkinannya begini, kemungkinannya ya, yang saya tangkap kemungkinannya ada riwayat yang lain mungkin yang bukan dari jalur Bukhari Muslim mungkin. Itu sehingga yang diperdebatkan tentang kesahihannya. Tapi sependek yang saya pelajari, ketika seseorang itu membaca satu hadis, kemudian ada komentar di bawahnya hadis itu lemah, misalnya gitu ya, itu tunggu dulu. Kan saya sering bilang di mana-mana, termasuk di sini ya, kalau kita baca hadis itu lemah, terus itu jangan langsung dibuang. Kenapa kok jangan dibuang? Ya karena kita harus belajar lebih banyak lagi. Siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi sahih menurut siapa, atau hasan menurut siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Atau jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Contoh misalnya, ibu-ibu perihal habis berdoa mengusap muka misalnya. Itu kalau di fikih sependek yang saya baca, saya ngomong fikihnya dulu ya, itu ada 3 pendapat. Ada yang menganggap mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Di fikih itu. Tidak ada yang mengatakan bid'ah, tidak ada. Para ulama loh ya. Kalau ustadz ada, kalau ulama enggak ada. Yang saya baca. Jadi ibu habis doa ngusap muka itu ada 3 pendapat yang saya tahu. Ada yang mengatakan mubah, boleh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan mubah berarti tidak mempersoalkan hadis itu sebagai sebuah kebiasaan. Yang mengatakan makruh karena menganggap hadis itu lemah misalnya. Nah, sementara yang mengatakan sunnah mengatakan begini, ini menariknya. Hadisnya memang lemah, kata yang mengatakan sunnah itu. Tapi jalur periwayatannya itu banyak dan saling menguatkan. Sehingga hadis itu hasan li ghairihi. Itu pendapat Imam Nawawi di antaranya. Nah, itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh hadisnya mungkin lemah. Tapi karena jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan li ghairihi. Atau misalnya ibu baca hadis tentang ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum lahir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadani telinga kanan beliau dan mengiqomai telinga kirinya. Itu sependek yang saya baca, itu ada 3 riwayat. Yang satu dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, ada yang menganggap lemah, ada yang satu lagi menganggap palsu. Rawinya ada Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi. Dari riwayat yang isinya sama itu ada yang mensahihkan, ada yang menganggap itu remah, ada yang mengatakan itu palsu. Ya bagi yang berpegang pada bahwa itu sahih menurut Imam At-Tirmidzi ya mengamalkan. Bagi yang tahunya itu dhaif atau palsu ya enggak mengamalkan gitu loh. Jadi faktanya itu begitu, hadis itu kadang begitu. Gitu. Satu lagi deh yang sering saya sampaikan mungkin di sini terkait dengan panjenengan kalau habis sholat baca ayat kursi enggak? Ya, janjinya apa itu dari Nabi itu? Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian gitu. Alias dijamin husnul khotimah. Ibu mengamalkan itu ya? Menurut jenengan sahih apa hasan apa palsu hadisnya itu? Kalau di fikih sunnah sahih, hasan tidak ada masalah di fikih sunnah. Tapi ada ulama yang berpendapat itu hadisnya palsu. Coba gimana jenengan? Ruwet kan gitu. Enggak ruwet kalau belajar sih, enggak ruwet kalau belajar. Enggak ruwet. Maksudnya kita itu jangan kaget gitu loh. Kalau ada hal seperti itu jangan kaget. Makanya
ketika kita bicara tentang hadis, perasaan yang saya pelajari dulu sahih ya. Kok ternyata ada yang mendoifkan, jangan kaget. Atau dibalik, perasaan itu doif ternyata. Makanya saya sering bilang di mana-mana, kalau ibu baca satu buku, ada penjelasan hadis itu sahih atau hasan atau doif, atau yang doif itu jangan buru-buru dibuang. Pelajari lebih dalam lagi, siapa tahu hadis itu doif menurut siapa, tapi hasan menurut siapa, atau sahih menurut siapa. Atau hadis itu mungkin hadisnya doif, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi, menjadi kuat hadisnya. Pun ngoten mawon di antaranya. Hal itu bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Kalau Imam Malik itu banyak pendapat-pendapat yang nampaknya berbeda dengan teks hadis yang populer di kita. Ibu tahu nggak dalam mazhab Maliki itu kurban itu satu sapi untuk berapa orang? Satu orang dalam mazhab Maliki. Nanti kan ngutip Imam Malik tadi. Dalam mazhab Maliki itu satu sapi satu orang. Jangan dibilang nggak ada hadisnya, ada hadisnya. Mana hadisnya Ustaz? Ketika Nabi haji wada. Saya baca dalam fikih sunnah ini. Ketika Nabi haji wada, Nabi menyembelih hadyunya untuk satu istri satu sapi. Sebentar Ustaz, itu hadyu bukan korban. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab yang mengatakan yang disebut kurban itu dua kata Nabi. Pertama udhiyah yang dipotong di mana saja tempat boleh. Yang kedua hadyu. Hadyu itu juga kurban. Hanya bedanya kalau hadyu harus dipotong di tanah suci. Ya, tidak boleh di Mekah, tidak boleh dipotong di luar ya di mana saja tidak boleh. Itu hadyu. Itu bisa dipahami ya. Tapi dua-duanya kata Imam Malik namanya kurban. Jadi Imam Malik yang punya pegangan, bukan tidak punya pegangan. Loh, kok bisa begitu satu? Wallahu a'lam bisa ya. Itu perkara bagaimana memahami hadis itu bukan makanan kita, itu makanan ulama ya. Iya. Nah, ini contoh saja. Ini biar kita lapang dada kita, tidak mudah menyalahkan orang lain itu maksud saya. Oh, lanjut. Hal ini bertentangan dengan nas Al-Qur'an bahwa An-Najm ayat 39 ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Saya sudah bahas kemarin di sini. Saya mengutip dari penjelasan Imam Al-Qurtubi bagi yang membolehkan kenapa kok dengan ayat yang sama itu memahami bahwa tetap sampai pahala itu kepada orang yang dihadiahkan pahala itu untuknya. Saya sampaikan di sini kemarin bahwa Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah yang ibu-ibu masih ingat semua insyaallah amin. Itu ketika menjelaskan surah An-Najm ayat 39 ini beliau mengkaitkan dengan ayat sebelumnya Bu, ayat 38. Di An-Najm ayat 38 itu apa kata Allah? Alla taziru waziratu wizra ukhra. Terus baru wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu rumus dulu ya. Terus dan seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Kata Imam Al-Qurtubi, ini babnya tentang dosa, bukan tentang pahala. Bisa dipahami ya? Saya ulang, ini babnya tentang apa? Dosa, bukan tentang pahala kata beliau. Kalau dosa itu memang rumus dasarnya ayat ini. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Karena ada hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Perbuatan dosa itu kalau baru diniatkan berdosa enggak? Tidak, karena baru niat, karena belum dikerjakan. Kalau dibatalkan dapat pahala. Iya, kalau dibatalkan dapat pahala perbuatan dosa itu. Kalau ngeyel dikerjakan dilipat gandakan enggak? Enggak, cuma dapat satu. Satu perbuatan dosa, dosanya satu. Terlepas segunung apa satu truk itu sampai satu. Artinya orang yang berbuat dosa itu hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan. Tidak ada kelipatan. Ini beda dengan pahala kata Imam Al-Qurtubi. Kalau pahala itu rumus dasarnya. Ini saya nggak ngomong dosa jariah ya. Itu nanti ada teori sendiri. Tapi kalau kita ngomong teori dasarnya ini. Nah, sebaliknya kalau ngomong pahala kata Imam Al-Qurtubi ini teori dasarnya.
tidak satu kebaikan satu pahala, enggak. Justru satu kebaikan minimal 10 minimal itu. Hadisnya sama, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Baru niat saja untuk kebaikan sudah diberi pahala sekali utuh. Ini yang saya sering bilang di mana-mana, ini sudah masuk musim haji. Yang belum haji niat haji. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus niat haji. Paling enggak kalau misalnya non sewu sampai meninggalnya kok belum haji, paling enggak sudah dapat pahala haji sekali utuh. Nah, karena niat harus dibuktikan, karena niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat, berarti harus dibuktikan dengan nabung. Walaupun nabungnya sehari 5.000 US dollar. Nah, ini misalnya. Wis, singkat kata singkat cerita, kalau dikerjakan berapa kelipatannya? 10, 100, 700. Bahkan di hadis yang lain hingga tak berhingga. Itu rumus dasarnya. Nah, saya mau tanya, kita ngerjakan satu kebaikan diganjar 10 minimal ya. Berarti ada 9 yang kita tidak mengerjakan tapi seperti sudah dikerjakan. Itu rahmat Allah, fadl Allah. Makanya ayat ini kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ini ayat berkenaan tentang dosa, bukan pahala, kata beliau begitu. Kalau pahala kita tidak beramal pun, tidak ada aksi konkret dari kita pun kita dapat pahala. Contoh hadisnya Bukhari diantaranya, ketika ada orang yang biasa dalam kebaikan, suatu saat dia terhalang dari mengerjakan kebaikan itu karena sakit atau safar, Allah berfirman kepada satu malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat saat mukim atau saat dia sehat. Bisa dipahami ya? Nah, itu kan kita nggak berbuat, kita nggak datang kok. Yang biasa ngaji hari Senin ini tiba-tiba terhalang karena ada udzur, pahala tetap dapat nggak? Dapat insya Allah. Bahkan kalau kata Ibnu Taimiyah, bahkan catat pahalanya saat dia masih hidup. Artinya sudah meninggal pun terus dapat pahala. Loh, itu untungnya nggak berlaku untuk dosa itu, untungnya. Dulu biasanya jam 7 nonton insert pagi misalnya itu. Jam 11 nonton silet misalnya itu. Atau jam-jam berapa nonton info selebriti itu. Hafal Ustaz kok apal, tak apalno jadwale. Kanggo bahan ceramah. Nah, singkat kata singkat cerita, itu untungnya nggak berlaku namanya apa? Dosa jariah. Tidak berlaku dosa yang diteruskan hanya karena kebiasaan itu. Apalagi tobat terus diputus benar sama Allah itu. Itulah fadl Allah, anugerah Allah, rahmat Allah itu namanya. Bisa dimengerti nggih? Nah, pun. Tapi jenengan nanti kalau ada orang berdalil pakai dalil ini ya jangan kaget. Ya, memang ada yang memahami begitu, itu ada, ngoten nggih. Jadi enggak betul usah kaget. Ibnu Qayyim termasuk yang seperti Imam Al-Qurtubi Ibnu Qayyim ini. Karena Ibnu Qayyim ini dalam kitab ini sering ngutip kitab At-Tadhkirah. Jadi kitab ini ditulis jauh setelah kitab At-Tadhkirah ditulis. Jadi makanya beberapa riwayatnya ngutip Imam Al-Qurtubi di sini. Yang kelima, hal itu bertentangan dengan hadis riwayat An-Nasa'i rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya janganlah seseorang salat atas nama orang lain. Janganlah seseorang puasa atas nama orang lain, tetapi dia boleh memberi makan atas nama orang lain yang setiap harinya 1 mud dari biji gandum. Loh, ada hadisnya Ustaz. Nah, riwayat An-Nasa'i. Sekarang gini, Bu, ini rumus ya. Rumus dalam memahami dalil. Kalau ada 2 dalil kok isinya tampak bertentangan, ini jadi kita belajar usul fikih tidak apa-apa ya. Belajar usul fikih. Jadi gini, kalau ada 2 dalil yang tampak bertentangan secara teks, kan kemarin kita baca hadisnya Bukhari, Muslim, bahwa hendaklah walinya puasa atas namanya, betul nggih? Nah, ini kok ada hadis yang di sini kalau nyangkut sholat saya nggak usah bahas karena memang itu oke lah, itu fardu ain. Tapi terkait dengan ini, yang puasa ini gimana Ustaz? Kok nampaknya bertentangan hadis Bukhari Muslim sama An-Nasa'i? Ini rumus Bu ya, ini rumus. Kalau ada 2 dalil tampak bertentangan, para ulama mengambil sikap yang pertama dikompromikan. Gak langsung diadu Bu, enggak, dikompromikan dulu.
Coba cari komprominya, ada nggak benang merahnya supaya bisa dicari titik temunya ini, bisa nggak ini? Oh, nggak ketemu, nggak bisa dikompromikan. Ya wis, coba yang kedua sekarang. Lebih dulu mana hadis Bukhari sama An-Nasai ini? Misalnya gitu ya. Karena nanti yang lebih dulu itu dihapus oleh yang belakangan. Namanya apa, Bu? Nasikh mansukh namanya. Kayak ada ayat tentang wasiat itu boleh untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Terus ada ayat waris. Padahal kalau sudah dapat waris nggak dapat wasiat. Kan itu hadisnya sahih mutawatir itu hadisnya. Terus gimana menengahi dua itu? Oh, ternyata ayat tentang wasiat untuk orang tua dan karib kerabat itu sudah dihapus oleh hukum waris An-Nisa ayat 11 itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu cara memahaminya. Cari ini lebih dulu. Oke, enggak ketahuan nih mana lebih dulu. Misalnya dari para rawi hadis enggak tahu ini mana yang lebih dulu. Apa yang di versi Bukhari ini apa yang An-Nasai. Ya wis, terakhir coba dilihat lebih kuat mana? Diadu ditarjih, Bu, diadu. Karena sama-sama sahihnya ini atau sama-sama hasannya, diadu dalilnya, Bu. Tek, diadu. Ini rumus dalam mengadu dalil ya. Kalau mana lebih kuat, tarjih namanya. Hadis mutawatir lebih kuat daripada hadis ahad masyhur. Hadis ahad masyhur lebih kuat daripada hadis ahad aziz. Hadis ahad aziz lebih kuat daripada hadis ahad gharib. Itu rumus dari tarjih dari sisi banyaknya periwayatan. Nanti di ranking lagi kalau dari sisi rawinya. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim lebih kuat daripada hadis Bukhari Muslim yang tidak muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim lebih kuat daripada hadis Bukhari, tok nggak pakai Muslim. Hadis Bukhari lebih kuat daripada hadis Muslim misalnya. Terus di bawahnya nanti itu. Nah, sekarang hadis riwayat An-Nasai diadu sama Bukhari Muslim, Bu. Menang mana kira-kira ini? Ya wis menang Bukhari Muslim. Kira-kira gitu. Ini kalau mau diadu. Ini soalnya Ibnu Qayyim kan cenderung pada membolehkan kan. Makanya kalau diadu tetap menang Bukhari Muslim. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu. Itu saja, Bu. Itu saja nanti. Ya Allah, ulama itu memang luar biasa. Ketika sudah ditarjih pun itu kadang ada tarjih makna. Jadi ada tarjih namanya tarjih makna. Jadi makna hadis itu. Apa? Isi hadis, matan hadis. Jadi tarjih matan, bukan tarjih sanad, tapi tarjih matan itu ada. Seperti misalnya hadis sahih Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, saya melihat Nabi itu sholatnya jangan tanya bagusnya dan lamanya serta indahnya lah sholat Nabi itu. 4 itu sholat malam itu. Itu hadisnya sahih itu. Tapi ada hadis sahih yang lain. Riwayat Abi Daud yang Nabi ditanya, sholat malam itu gimana ya Rasulullah? Sholatul laili wan nahari masna masna, kata Nabi. Sholat sunnah di waktu malam itu 2 salam. Wis, ulama diadu, Bu. Diadu, oh menang yang 4 karena hadisnya Muslim misalnya. Ini teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Persis mengadu sanad hadis. Nah, berbeda dengan teman-teman yang mengadu pakai pertimbangan sanad, ada pertimbangan matan. Ini teman-teman ada yang begitu. Apa kata yang pertimbangan matan? Materi hadis. Kalau yang 4 itu kan Nabi melakukan. Kalau yang 2 Nabi mengajarkan. Apa yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita. Tapi apa yang Nabi ajarkan pasti untuk kita. Wah, ini ada yang ngomong gitu. Ini fakta ulama gitu, Bu. Jadi yang satu mengatakan yang 4 itu Nabi melakukan. Yang 2 itu Nabi mengajarkan. Yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita. Tapi yang Nabi ajarkan pasti untuk kita. Sehingga kalau segi materi hadis lebih kuat yang 2. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi memang jangan kaget, jangan. Makanya 4 mazhab itu kecenderungannya 2. Ini tidak saya sampaikan biar kita nggak kaget saja.
Tapi jangan terus menyalahkan yang pakai tarjih yang pertama, karena masing-masing punya alasannya masing-masing. Cuma metode itu ada gitu loh, maksudnya itu. Sedikit membedah metodologi istinbatul ahkam, sedikit ngaji usul fikih sama ilmu hadis. Pun lanjut. Hal itu bertentangan dengan kias yang ketujuh ini pertimbangannya. Hal itu bertentangan dengan kias yang nyata terhadap sholat, Islam dan taubat. Seseorang tidak boleh mengerjakan 3 perkara ini atas nama orang lain. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata menanggapi pengabaran Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak menyebutkan nadar Sa'ad, tapi bisa saja dia bernadar untuk haji, umroh atau mengeluarkan sedekah. Lalu Sa'ad diperintahkan untuk mengqadhanya atas nama Sa'ad. Orang yang bernadar salat atau puasa lalu dia meninggal dunia sebelum sempat mengerjakannya, maka dia diampuni, sehingga tidak perlu ada qadha puasa atau salat yang diatasnamakan dirinya. Namun hal ini tidak berlaku untuk salat. Jika dikatakan apakah pernah diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang diperintahkan untuk berpuasa atas nama orang lain, dapat dijawab, iya, Ibnu Abbas lah yang meriwayatkan, ada hadisnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan mengapa engkau tidak mengambilnya, dapat dijawab, hadis Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Nabi kita Muhammad SAW tidak disebutkan sebagai nadar, meskipun Az-Zuhri bagus hafalannya dan Ubaidillah cukup lama hidup bersama Ibnu Abbas. Setelah hadis ini disampaikan orang lain dari seseorang dari Ibnu Abbas yang tidak sama dengan hadis Ubaidillah, maka ternyata hadis itu tak terjaga. Artinya kualitasnya dipertanyakan. Jika ditanyakan apakah engkau tahu orang yang membawa hadis ini dari Ibnu Abbas dan salah, dapat dijawab, ya, rekan-rekan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwa Az-Zubair radhiyallahu anhu bertahallul dari haji tamattu. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang ternyata tamattu'nya pada wanita. Tentu saja ini salah dan rancu, kata yang ngeritik hadis ini ya. Ini merupakan jawaban tentang puasa, sedangkan pahala haji yang sampai kepada orang yang meninggal adalah pahala infak dari haji itu. Sebab amal-amal dalam manasik seperti amal-amal dalam sholat yang hanya kembali kepada pelakunya saja. Adapun orang-orang yang berpendapat tentang sampainya berbagai amal kepada orang yang sudah meninggal berkata, apa yang kalian sebutkan itu memang tidak ada yang bertentangan dengan dalil-dalil Alkitab, As-Sunnah, kesepakatan orang-orang salaf dan kaidah syariat. Tapi kami akan menanggapi apa yang kalian katakan itu secara adil dan objektif. Ini lanjutannya, ini nanti tanggapan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yaitulah di antara perdebatan para ulama tadi, bahwa ternyata beberapa riwayat yang berkaitan dengan tidak sampainya pahala itu dianggap ada cacatnya pada hadisnya. Karena justru yang menyampaikan sampai sekelas Imam Bukhari dan Muslim tadi itu. Tapi ketika dibantah itu jawabannya apa? Bagi yang menolak tetap mengatakan, tapi kan di riwayat itu kemungkinan ada nadar. Kalau tidak ada nadar bla 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 itu. Ya, jadi memang gini ya. Ini contoh aja. Ini kan besok kurban. Sering di antara jamaah itu nanya, Ustadz boleh enggak kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia gitu. Sering orang nanya gitu. Itu memang sependek yang saya baca dalam 4 madhab itu boleh. Boleh kecuali madhab Syafi'i. Kecuali madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh kecuali ada wasiat, itu kalau beliau, kecuali ada wasiat. Karena dalam madhab Syafi'i itu ada rumus begini, kalau seseorang memampukan orang lain untuk berkorban, itu atas seizin orang yang diatasnamakan itu. Misalnya jenengan orang kaya, korban sapi banyak, kan sayang kalau seandainya tidak diatasnamakan, kalau tidak memampukan orang yang tidak mampu kan sayang gitu. Misalnya itu kalau ketika Anda mau memampukan kan jenengan harus izin. Harus izin ke orang yang akan panjenengan mampukan itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i mesti izin.
Nah sekarang kalau orang sudah meninggal dunia, bagaimana cara mengetahui izinnya? Yang dia mau atau tidak dari mana kita tahunya? Kan tidak bisa diverifikasi. Maka cara menverifikasinya dari wasiat itu. Nah kalau ada wasiat baru oh ya dulu beliau pernah berpesan ada wasiat. Ya, berarti baru itu bisa dibenarkan dalam mazhab Syafi'i itu gitu. Walaupun saya sering bilang di mana-mana juga bahwa kalau untuk orang yang sudah meninggal itu kalau mau sedekah saran saya sedekah yang pahalanya terus mengalir ya. Ada masjid, musola, majelis taklim, pesantren, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, modal usaha macam-macam lah. Itu akan lebih baik agar pahalanya terus mengalir. Karena kurban walaupun pahalanya besar, dia BLT bantuan langsung telas itu biasanya. Tapi pahalanya gede besar. Tapi saran saya sih yang mengalir karena memang yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal itu diantara adalah sedekah jariyah, pahala yang terus sedekah yang pahalanya terus mengalir. Itu seperti itu. Nah, itu memahami harus ada wasiat atau apa kan Imam Syafi'i sampai berbeda dengan 3 ulama yang lain dalam mazhab 4 mazhab itu kan berarti kan itu perlu kejelian di dalam menangkap satu riwayat gitu maksudnya. Makanya kalau kemudian dalam hal ini kita bicara masalah haji tadi misalnya, kalau ada orang tua meninggal dunia terus tidak ada wasiat, kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak wajib anak menghajikan orang tuanya, itu nggak wajib. Tapi kalau ada wasiat baru wajib karena ada wasiat itu dalam mazhab Syafi'i itu gitu yang sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kaitannya dengan firman Allah Ta'ala yang artinya dan bahwa seseorang tidak memperoleh selain apa yang dia usahakan. Manusia saling berbeda pendapat tentang maksudnya. Ada yang berpendapat bahwa orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang kafir maksudnya. Sedangkan orang mukmin sementara orang mukmin mendapatkan pahala dari apa yang diusahakannya dan apa yang diusahakan orang lain bagi dirinya, yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang sudah kami sebutkan di atas. Mereka berkata puncak dari pengkhususan ini adalah diperbolehkan kalau memang ada dalil yang menguatkannya. Di samping penjelasan versi Imam Al-Qurtubi tadi ya. Kita ambil contoh misalnya. Ini contoh bahwa seorang mukmin bisa mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dengan duduk gini ini pahala kita beda-beda loh pahala kita. Bisa jadi ibu dapat pahala baca Al-Quran sekarang. Loh, kok gitu Ustaz? Iya, Al-Quran yang ibu sumbangkan lagi dibaca seseorang misalnya. Bu Murni lagi dapat pahala sholat duha. Loh, kok iya mukena yang kemarin Bu Murni kasih ke orang lagi dipakai untuk sholat duha misalnya. Bu Reni lagi dapat pahala sedekah misalnya. Orang yang dibantu modal usahanya kemarin lagi sedekah sekarang misalnya gitu. An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapapun yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Nah, kita nggak berbuat, ibu kan nggak lagi baca Quran kan? Orang lain yang baca, ibu dapat. Kalau orang beriman bisa begitu. Nah, ini penjelasan Imam Al-Qurtubi. Dalilnya adalah An-Nisa ayat berapa tadi Bu? Ya ayat 85. Itu belum kalau kita ngasih teladan yang baik. Belum kalau kita ngasih teladan yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bi ghairi ayanqus ila yaumil qiyamah. Jadi kalau ada orang memberi contoh yang baik, terus contoh itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan orang yang mencontoh itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Aukamakal. Hadisnya Sahih Muslim aukamakal. Tapi sebaliknya dosa juga sama itu. Kalau kita ngasih contoh, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila biha bi ghairi ayanqusa ila yaumil qiyamah. Kalau enggak tobat tapi ya. Kalau tobat diputus kalau tobat. Tuh, masa usah diputus kalau dosa? Iya, kalau tobat diputus.
Saya pernah cerita di sini ya, saya pas ngisi kajian di PLN. Ada jamaah yang nanya ke saya, "Aduh Ustadz, gimana? Saya pernah ngajari orang nyolong listrik," katanya. Ya udah tobat Pak, tobat. Emang kalau tobat pahalanya diputus, dosanya diputus Pak, insyaallah. Masa Ustadz, Bapak manggil saya Ustadz, bilang masa, saya bilang. Ada dalilnya Pak, saya bilang. Dalilnya surah Al-Furqan ayat 70 itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Tidak usah khawatir, asal tobat. Terus dosa diganti, termasuk dosa diganti pahala itu. Nah, terus berikutnya contoh yang lain, misalnya dalam hadis Sahih Muslim, kita nggak berbuat, tapi orang lain yang berbuat, kita dapat pahalanya. Apa contohnya? Kalau dalam hadis Sahih Muslim, man dalla 'alal khair, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Ada orang, saya infak plang masjid 100 meter. Ada orang infak plang masjid, kasih anak panah, masjid 100 meter gitu. Itu ada orang mau sholat, tertolong dengan plang itu. Nah, itu yang infak plang itu dapat pahala sekian banyak orang yang tertolong ada baca plang. Atau ada orang nanya ke jenengan, pas jenengan pulang taklim, ada orang nanya, "Bu, mana masjid?" "Oh, situ Mas, itu masjid Bapak Toba." Ternyata dia orang baru. Selama dia sholat di sini, terus ngajak teman-temannya, oh ya Allah, itu yang bilang sana Mas itu, cuman sana Mas gitu loh. Itu pahalanya luar biasa. Itu namanya, no? Oh ya, itu yang saya itu. Tapi sebaliknya, sana Mas kalau untuk kemaksiatan itu ya dosanya. Kalau itu kejadian itu murni. Saya pas makan sate Padang depan rumah sakit Islam Pondok Kopi ceritanya. Jadi ada sate Padang, sampingnya ada mie Aceh Bu Masri. Saya makan di situ. Makan sate Padang, pakai jaket. Saya kan kalau pakai motor saya pakai jaket. Lepas otomatis nggak pakai peci lah. Ada orang pakai naik motor berhenti depan saya, trek sandal. "Pak, diskotik mana ya?" Ya Allah, nggak lihat jenggot saya ini. Kenapa? Iya. Dangi kan saya ini tak kasih tahu diskotik. Terus dia ternyata pelanggan baru, terus ngajak temannya, berapa dosa saya? Dangi. Akhirnya saya cuma ngomong gini, "Kalau masjid saya tahu Mas." Saya bilang gitu. Iya. Nggak, saya orang lama situ Bu. Saya udah sering makan di situ saya. Tapi gini, kalau masjid saya tahu, saya bilang. Kalau masjid saya tahu. Oh, nah, lanjut. Dan itu ya diantara dalil-dalil yang Al-Quran maupun hadis yang sahih, kita ini nggak ikut beramal tapi dapat bagian pahala itu. Itu untuk orang beriman itu berlaku, kata Ibnu Qayyim. Nah itu tidak berlaku untuk orang kafir, kata Ibnu Qayyim itu gitu. Mengerti penjelasannya gitu. Jawaban ini lemah sekali, kata beliau. Keumuman dalam ayat ini tidak bisa dimaksudkan hanya bagi kafir semata, tapi itu berlaku bagi orang muslim dan kafir. Seperti sifat keumuman lain yang disebutkan sebelum ayat ini, yaitu Allah berfirman bahwa seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Ternyata itu tidak hanya masalah pahala, tapi dosa pun prinsipnya tadi, kalau pakai rumus dasar yang pertama tadi, orang tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi kalau kita berkaitan dengan memberi contoh, dosa jariah, memprakarsai satu perbuatan itu, nanti beda bab lagi. Ini semuanya bisa mendapatkan itu kalau yang itu. Semua susunan kalimat semenjak awal hingga akhir sudah jelas akan dimaksudkan untuk umum, seperti firman-Nya di surah An-Najm ayat 40-41 yang artinya, dan bahwa usahanya itu tidak akan diperlihatkan kepadanya
kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Tentu saja hal ini mencakup kebaikan dan keburukan. Semuanya mencakup yang baik dan yang buruk, mukmin dan kafir. Seperti firman-Nya, tapi untuk orang kafir di akhirat tidak dibalas untuk kebaikan. Tapi kalau untuk dosa dibalas. Kalau di dunia dibalas semua. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, kalau ada orang kafir baik banget, itu kalau kebaikannya nggak terbayar sepanjang usianya, maka dikasih cash oleh Allah pembayarannya dalam bentuk mati yang indah. Nah, itu sebagai pembayaran terakhir untuk membalas kebaikannya yang belum terbayar sepanjang usianya itu. Nah, tentu saja hal itu mencakup kebaikan dan keburukan, semuanya mencakup orang baik dan buruk, mukmin dan kafir. Seperti firman-Nya yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Atau seperti sabda beliau dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Muslim, bahwa wahai hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal-amal kalian yang kuhitung bagi kalian, kemudian aku memberikan balasan secara sempurna kepada kalian. Maka siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, dan siapa yang tidak mendapatkannya, janganlah mengutuk dirinya sendiri. Allah yang maha menyempurnakan balasan, dan balasan Allah itu penyempurnaannya kalau untuk nikmat ya tadi, 1 dibalas 10, 100, 700, bahkan bisa hingga tak berhingga. Kita yang beramal hanya puluhan tahun dibalas surga selamanya, itu kan. Insyaallah, semoga untuk kita surga selamanya itu, amin insyaallah. Hal ini juga seperti firman Allah Ta'ala di surah Al-Insyiqaq ayat 6 itu, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Maka janganlah engkau terkecoh oleh pernyataan para mufassir tentang makna manusia di dalam Al-Quran yang diartikan Abu Jahal, Uqbah bin Abu Mu'ayyid atau Al-Walid bin Mughirah. Al-Quran jauh lebih agung untuk menyebutkan nama-nama mereka. Tapi manusia di sini ialah manusia pada umumnya, tanpa ada pengkhususan terhadap seseorang, seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat lainnya yang menyebutkan bahwa manusia itu dalam kerugian. Manusia itu benar-benar amat zalim dan kufur. Manusia itu sangat ingkar. Manusia itu diciptakan selalu keluh kesah. Halu ajazu amanu. Manusia itu melampaui batas. Manusia itu sangat zalim dan bodoh. Ini semua merupakan keadaan diri manusia itu sendiri yang dilihat dari zatnya. Kalaupun manusia keluar dari sifat-sifat yang disebutkan ini, maka itu semata karena karunia Rabb-Nya. Kita bisa jadi baik ini karena Allah, bukan karena kita. Kita ini bisa duduk di majelis taklim ini karena Allah. Taufik dan kemurahannya. Karena prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan berasal dari diri manusia itu sendiri, sebab tidak ada yang keluar dari dirinya melainkan sifat-sifat tersebut. Maka nikmat macam apapun yang ada pada dirinya, maka itu berasal dari Allah semata. Jadi kita ini jadi baik jangan GR karena kita baik, bukan. Kita baik karena dibuat oleh Allah baik. Kita bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kalau kita punya rumus ini, kita nggak akan sombong. Allah lah yang buat hambanya mencintai iman dan membuatnya tampak indah di hatinya. Al-Hujurat ayat 7 itu, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu dialah yang membuatnya benci pada kufur, kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Dialah yang menetapkan iman dalam hatinya. Yusabbitullahu qaula tsabit. Itu. Jadi Allah yang menetapkan kata-kata yang kokoh dalam hatinya. Itu kata apa? Itu la ilaha illallah. Dialah yang meneguhkan para nabi, para rasul dan para wali-walinya di atas agamanya. Para nabi, para wali, para kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih berkaitan dengan dunia ya.
Dialah yang menjauhkan keburukan dan kefasikan dari mereka. Ada seseorang yang melantunkan syair di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan memperoleh hidayah, tidak pula salat dan bersedekah. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 9, dan tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Surah Yunus ayat 100, maaf. Dan kalian, yang terjemahan At-Takwir ayat 9 adalah, dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Wallahu alam bisawab. Insyaallah ada pula pendapat yang seterusnya, insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Jadi nikmat iman Islam patut kita syukuri nggih. Karena kita ini beriman dan berislam ini karena dipilih oleh Allah. Kita beriman dan berislam ini karena dipilih oleh Allah. Allah secara eksplisit menyebutkan di surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ayat 32. Aurasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Dan kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Panjenengan saya, kita ini menerima kebenaran Al-Qur'an itu karena dipilih oleh Allah. Syukuri nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Kita syukuri, bersyukur kita. Walaupun ada 3 kelas itu, ada yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang zalim pada diri sendiri, kelakuannya dan omongannya enggak cocok sama Qur'annya. Ada yang muqtasid, pas-pasan, yang penting kewajiban beres. Muqtasid, soal sunnah ya sak kober-koberilah. Yang terakhir sabiqun bil khairati biidznillah, yang senang berlomba-lomba dalam kebaikan tapi dengan izin Allah. Karena lagi-lagi kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo Bu Murni. Yang pertama itu kalau dalil yang orang meninggal dengan bacakan surat Yasin itu mau memakan dari mana? Kan tadi kalau tadi kan baca Al-Qur'an itu tidak apa ya? Menurut pendapat itu ada pendapat ini. Ada lagi menurut pendapat yang lain yang baca Al-Qur'an itu sampai kepada orang yang meninggal. Kedua, kalau korban itu misalnya korban untuk ini dan keluarga itu dalam hati kita saja, karena kadang-kadang yang kalau tebar korban itu kan kita tidak pernah menyaksikan pemotongannya. Itu bagaimana Ustaz, apa sah misalnya untuk saya menyiapkan korban itu untuk kami sekeluarga, tapi tidak disampaikan kepada yang potong. Sampun. Kemarin sudah saya sampaikan di sini ya, bahwa mengenai bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang membolehkan itu, saya mau bicara berbeda pendapat dulu. Syekh Utsaimin rahimahullah, saya baca dalam fatwa beliau, ditanya, Syekh, bagaimana perihal baca Al-Quran untuk mayit? Kata beliau, fihi qaulani, ada 2 pendapat. Walakinna sahiha, yang sahih bermanfaat, kata beliau. Imam Nawawi ditanya juga, jawaban beliau, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak bermanfaat, tapi yang sahih dalam mazhab Ahmad bin Hanbal bermanfaat, kata Imam Nawawi. Terus kemudian kalau saya ditanya misalnya, pernah enggak Rasulullah Muhammad SAW membaca Al-Quran untuk jenazah? Saya jawab pernah. Oh iya, Rasulullah pernah membaca Al-Quran untuk jenazah. Kapan? Saat sholat jenazah itu. Ya Fatihah kan? Nah ya, Al-Fatihah kan Al-Quran itu. Ya enggak, itu pendapat yang mengatakan sampai berarti Al-Quran itu bermanfaat untuk mayit. Terus kalau Imam Ahmad itu berpegang kepada dalil yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi ketika ada seorang yang baca Al-Quran di kuburan itu. Kata Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari, sampaikan kepada orang yang baca Al-Quran itu tidak boleh bid'ah, kata beliau. Itu Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad saat itu bersamaan dengan muridnya namanya Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Qudamah, ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir?
Kata beliau hadisnya sahih, saya terima. Mubashir menceritakan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya berwasiat agar pada jenazahnya dibacakan permulaan Al-Baqarah dan akhirnya. Kata beliau, kembali pada orang itu bilang tidak bid'ah baca Al-Quran untuk orang yang meninggal itu. Itu kata Imam Ahmad. Nah, jadi